Wow, wow, wow. Ada apakah ini? Ungkapan yang sangat mengejutkan dunia sepak bola Indonesia, bahkan dunia, yang disampaikan Erick Thohir dalam sesi wawancara oleh media massa setiba di Jakarta setelah menghadiri final Piala AFF 2026. Erick Thohir menyatakan siap mundur bila pelaksanaan FIFA ASEAN Cup ini gagal dan Indonesia tidak juara. Sampai-sampai Presiden FIFA turun komentar berita heboh ini. Wah, benarkah berita ini? Tentu saja ini adalah berita karangan yang admin buat bertujuan untuk menghibur Anda semua ya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk simak video ini sampai habis. Atmosfer Raja Manggala National Stadium di Bangkok masih dipenuhi riuh gemuruh pendukung tuan rumah. Papan skor raksasa di sudut stadion menayangkan hasil akhir leg kedua final Piala AFF 2026, Thailand 2-2 Vietnam. Dengan hasil imbang tersebut, Vietnam resmi mengunci gelar juara berkat keunggulan agregat 4-2. Di lorong VIP stadion yang beralaskan karpet merah tebal, riuh sorak-sorai fans Vietnam terdengar samar-samar dari tribun luar. Di tempat inilah puluhan jurnalis dari berbagai media massa terkemuka Asia Tenggara, mulai dari Fox Sports Asia, ESPN, hingga puluhan awak media nasional Indonesia, berkumpul membawa mikrofon dan kamera, menunggu sosok penting sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, berjalan perlahan keluar dari area VIP. Ia mengenakan kemeja batik bernuansa gelap yang dipadukan dengan jaket hitam berlogo Garuda di dada kiri. Di sampingnya, mendampingi dengan tenang namun sigap, berdiri Ratu Tisha Destria, Wakil Ketua Umum PSSI. Melihat kehadiran Erick, kerumunan wartawan langsung merangsek maju. Kilatan lampu kilat kamera memecah keheningan lorong, dan belasan mikrofon langsung disodorkan tepat ke hadapannya. Pak Erick, bagaimana tanggapan Anda mengenai laga final malam ini? Dan bagaimana persiapan timnas Indonesia menyongsong turnamen akbar FIFA ASEAN Cup 2026 yang tinggal menghitung bulan? Teriak salah seorang wartawan senior Indonesia dari balik kerumunan. Erick menghentikan langkahnya. Ia membetulkan posisi mic bertali logo TV nasional, lalu menarik nafas panjang. Wajahnya yang biasa mengumbar senyum tegas kini tampak luar biasa serius. Matanya memancarkan kombinasi antara refleksi mendalam dan kelelahan intensif akibat dinamika sepak bola kawasan. Pertama-tama, selamat untuk Vietnam yang berhasil meraih gelar juara di edisi tahun 2026 ini, serta apresiasi setinggi-tingginya untuk Thailand atas perlawanan sengitnya. Buka Erick dengan suara berat khasnya yang bergema di sepanjang koridor. Ia menghentikan kalimatnya sejenak, mengedarkan pandangan ke seluruh awak media yang mulai menahan napas, merasakan adanya atmosfer yang tidak biasa dari gestur sang ketua umum. Namun, malam ini saya tidak ingin sekedar bicara soal negara lain, lanjut Erick. Kita harus bicara jujur tentang tim nasional sepak bola Indonesia. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melangkah jauh. Kita menembus fase-fase krusial di kualifikasi dunia, menaikkan peringkat FIFA secara drastis, dan membangun infrastruktur pembinaan yang solid. Namun, publik sepak bola tanah air merindukan satu hal yang mutlak, trofi di tingkat regional. Erick menyilangkan kedua tangannya di dada. Turnamen berikutnya adalah perhelatan perdana yang sangat bergengsi, FIFA ASEAN Cup 2026. Ini bukan lagi sekedar turnamen biasa, ini turnamen berstempel resmi FIFA yang akan disaksikan oleh seluruh mata dunia. Peluang Indonesia? Peluang kita sangat besar. Kita punya kedalaman skuad terbaik dalam sejarah sepak bola kita. Kombinasi pemain bakat lokal yang matang dan pemain berkaliber internasional yang kita miliki harus mampu memuncaki tahta Asia Tenggara. Tidak ada alasan lagi untuk berada di posisi kedua, ketiga, atau gugur di semifinal. Para wartawan mulai mengangguk-angguk mencatat setiap kata Erick. Namun tidak ada yang menyangka apa yang akan diucapkannya berikutnya. Oleh karena itu, Erick melanjutkan dengan nada yang amat tenang namun menghantam bagai petir di siang bolong. Saya menegaskan komitmen dan tanggung jawab moral saya. Jika timnas Indonesia gagal meraih gelar juara di FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang, maka pada malam setelah partai final turnamen tersebut usai, saya akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum PSSI. Seketika, suasana di lorong stadion menjadi riuh serentak. Suara kamera berbunyi lebih cepat, para jurnalis saling berpandangan dengan tatapan tidak percaya. Seseorang di barisan belakang bahkan terdengar bergumam kaget. Pak Erick mau mundur? Pak Erick, apakah Anda serius dengan pernyataan ini? Ini taruhan yang sangat besar, seru seorang jurnalis asing dalam bahasa Inggris. Erick tidak bergeming, ia memegang mikrofon lebih erat. Saya sangat serius, sepak bola Indonesia tidak boleh tersandara oleh kepemimpinan yang ragu-ragu. Kepemimpinan butuh akuntabilitas.
Jika target tertinggi di kawasan ini tidak mampu kita raih dengan segala fasilitas dan dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah, sponsor, dan masyarakat, maka artinya harus ada penyegaran di pucuk pimpinan. Erik kemudian menoleh ke samping kirinya, menatap Ratu Tisha yang berdiri terpaku. Tisha tampak terkejut, matanya membesar menahan rasa tidak percaya atas pernyataan mendadak dari sang ketum yang tidak ada dalam draft diskusi internal manapun. Dan jika hari itu tiba, hari di mana saya harus melangkah mundur, sambung Erik sembari mengarahkan pandangannya kembali ke kamera media. Saya secara pribadi sangat berharap dan merekomendasikan Ibu Ratu Tisha untuk naik meneruskan kepemimpinan sebagai Ketua Umum PSSI berikutnya. Beliau memiliki kapasitas teknis, jaringan diplomasi internasional yang sangat luas di AFC dan FIFA, serta pemahaman mendalam atas tata kelola sepak bola modern yang sudah teruji. PSSI akan berada di tangan yang sangat aman bersama beliau. Tisha tampak mengatupkan bibirnya rapat-rapat, mencoba menata emosinya di depan sorotan puluhan kamera. Erik menepuk bahu Tisha pelan, lalu menyalami beberapa wartawan sebelum berbalik arah dan berjalan meninggalkan area mixzone, meninggalkan ketegangan dan kehebohan besar yang baru saja ia ciptakan. Sementara itu, hanya dalam hitungan jam, pernyataan pengunduran diri bersyarat Erik Thohir menjadi tajuk utama atau headline di berbagai media berita dunia. Berita tersebut menjalar cepat dari Jakarta, Bangkok, Hanoi, hingga menembus markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Keesokan harinya, bertempat di Zurich, FIFA menggelar konferensi pers rutin yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, duduk di depan latar belakang biru khas Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Di sampingnya, beberapa pejabat eksekutif FIFA mendampingi. Ketika sesi tanya-jawab dibuka, jurnalis olahraga internasional langsung melemparkan pertanyaan terkait pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PSSI di Thailand malam sebelumnya. Gianni Infantino menyandarkan punggungnya di kursi, menghela napas panjang sebelum memperbaiki posisi kacamata dan mikrofon di depannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidaksetujuan yang sangat terbuka. "Saya membaca dan mendengar langsung berita dari Bangkok tadi malam," kata Infantino dengan bahasa Inggris berlogat Italia yang khas. Suaranya terdengar tegas tanpa ragu. "Dan secara jujur, saya harus menyampaikan bahwa saya merespon pernyataan kawan baik saya, Erik Thohir, dengan rasa keberatan yang amat sangat keras." Infantino memajukan badannya ke arah meja, mengetukkan jarinya untuk memberikan penekanan pada setiap kata yang ia ucapkan. "Saya mengenal Erik sejak lama, bahkan sebelum beliau masuk ke dalam struktur pemerintahan atau PSSI, ketika beliau masih memimpin FC Internazionale Milano. Erik adalah seorang visioner, manajer berkaliber global, dan manajer olahraga yang sangat berdedikasi. Di bawah kepemimpinannya dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah mengalami transformasi paling radikal dan luar biasa yang pernah kami saksikan di kawasan Asia." Infantino kemudian membeberkan deretan fakta kemajuan sepak bola Indonesia di bawah era Erik Thohir. "Lihatlah apa yang terjadi pada sepak bola Indonesia hari ini. PSSI di bawah Erik Thohir berhasil membangun sistem transparansi keuangan yang akuntabel, membenahi tata kelola kompetisi domestik, mengintegrasikan teknologi VAR secara menyeluruh, serta membangun pusat pelatihan nasional atau National Training Center berstandar FIFA di Ibu Kota Nusantara." Tidak hanya itu, prestasi tim nasional mereka, mulai dari tingkatan kelompok umur hingga tim senior, melompat ke level yang belum pernah tercapai dalam sejarah modern Indonesia. Infantino menggelengkan kepalanya dengan mimik wajah yang menunjukkan keberatan atas niat mundurnya Erik. Mengukur keberhasilan sebuah transformasi total hanya berdasarkan hasil akhir dari satu turnamen, bahkan sekelas FIFA ASEAN Cup sekalipun, adalah sebuah kekeliruan besar. Sepak bola adalah sebuah proses panjang, sebuah perjalanan struktural, bukan sekadar judi 90 menit di lapangan. Pengunduran diri Erik jika Indonesia gagal menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi sebuah kerugian raksasa, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi peta pertumbuhan sepak bola di seluruh kawasan Asia Tenggara dan Asia secara umum. Presiden FIFA itu kemudian memberikan pesan langsung yang ditujukan kepada publik olahraga Indonesia dan Erik Thohir sendiri. FIFA membutuhkan pemimpin-pemimpin seperti Erik Thohir, pemimpin yang berani melakukan reformasi, yang bersih, profesional, dan memiliki daya tawar tinggi di kancah internasional. Kami di FIFA menolak gagasan bahwa keberlanjutan proyek sepak bola sebesar Indonesia harus dipertaruhkan dengan cara seperti ini. Saya pribadi akan segera menghubungi Erik untuk berbicara dari hati ke hati. Kami ingin beliau tetap mengawal transformasi ini hingga tuntas, terlepas dari apapun hasil yang diraih di lapangan nanti. Pernyataan keras dan pujian terbuka dari Gianni Infantino ini kian membakar atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Taruhan yang dipasang Erik Thohir tidak lagi sekadar tentang piala dan gengsi regional, melainkan telah menjadi sebuah drama kepemimpinan berkelas dunia. Kini,
seluruh mata pencinta sepak bola di tanah air dan Asia Tenggara tertuju pada satu titik yang sama, perjalanan timnas Indonesia di panggung FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, ini tadi cerita dongeng karangan yang admin sajikan buat kalian. Tentu saja, ini semua adalah fiksi yang bertujuan untuk menghibur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.